Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Avanza 1,3 tipenya G manual tahun 2015. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah adalah tampilan dari fisik luar. Fisik luar yang perlu kita perhatikan itu adalah tongkrongan atau berdirinya mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya, bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak atau benturan. Yang pertama itu kita perhatikan ini adalah nut ya. Nut ini adalah sambungan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut ini kita pastikan bahwa jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan. Nah, terus habis itu untuk permukaan bodi yang perlu kita perhatikan itu adalah di pantulan benda atau objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa pantulannya itu dia lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek parts dari bagian luar mobil, termasuk kaca juga kita periksa, terus ban, velg. Nah, ini ban sih mungkin sekitar 60% masih ada. Nah, kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan semua lampu-lampu juga kita cek, kita pastikan bahwa kondisi dari luar mobil itu oke. Nah, setelah kita kelilingin mobil, kita periksa, kita pastikan kondisi dari luar itu oke. Nah, berikutnya coba kita masuk ke dalam. Nah, untuk kuncinya dia terpisah dengan remote ya, dan ini remote orisinilnya ya, bawaan dari Toyota. Sekarang kita coba buka mobil, kita periksa ke bagian dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, pastikan bahwa yang pertama kali kita cek adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa itu di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus di bagian pedal juga kita perhatikan karena kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa lagi itu di kolong jok. Pastikan bahwa kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah oke. Nah, berikutnya coba kita masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan ya bagaimana, enak tidak kita duduknya di sini. Terus habis itu kita lihat seputar bagian interior, termasuk dashboard. Kita cek, kita pastikan kondisinya oke atau tidak. Nah, di video ini juga nanti satu persatu juga akan kita lihat ya masih oke atau tidak. Terus habis itu plafon juga kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya itu oke. Terus habis itu jok juga kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya masih oke. Nah, dia joknya ini masih orisinil bawaan pabrik, jadi dia bahannya bahan fabric ya. Kondisi juga masih oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan bagian interior itu aman. Nah, berikutnya coba kita cek ke bagian mesin. Nah, sebelum kita nyalakan mobil ya, kita cek ke bagian mesin dulu ya. Nah, kita buka dulu kap mesin, kita periksa bagian mesin itu, bagian atas, bagian bawah. Pastikan bahwa tidak ada rembesan ya, rembesan oli. Terus habis itu kita ngolong juga ke bagian bawah, pastikan bahwa kaki-kakinya itu kering dan tidak ada kropos di bagian bawah. Terus habis itu di bagian mesin juga kita periksa level oli, bagaimana kondisi oli, terus radiator coolant-nya kondisi dan levelnya bagaimana. Setelah kita cek, kita pastikan sudah aman, baru kita coba nyalakan mobil. Nah, sekarang ini colokan ya, colokan untuk kunci ada di sini. Karena ini manual, pastikan bahwa netral ya, posisi giginya netral. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng.
Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya. Akinya sudah soak, jadi perlu diganti atau dicas. Terus habis itu bisa jadi dinamo starternya yang sudah rusak, jadi perlu diservis atau diperbaikin. Nah, untuk getaran mesin yang masuk ke dalam itu bisa kita rasakan dengan kita pegang setir bagaimana getaran mesinnya masuk. Terus dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesinnya masuk. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya bermasalah, atau bisa jadi di mesinnya sudah pincang, jadi perlu diservis atau di tune up ya, seperti itu. Oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan oke, baru kita periksa di kilometer. Nah, Toyota Avanza ini kilometernya di 82.000. Nah, jadi ini dia ada servis terakhir 73.000. Nah, ini gantungan-gantungan masih ada ya. Kalau nggak salah dia servis rekornya sampai di 63.000 ya, Toyota servis rekor Toyotanya. Jadi koleksi gantungan. Nah, terus habis itu di sini buku manual hilang, tapi buku servisnya juga masih ada. Oke. Nah, apabila kita mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer, terus kondisi dari fisik mobil, serta rekor servisnya itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Oke. Nah, sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian depannya. Nah, kita kesini dulu deh. Nah, di sini ada pengaturan buat spion, dia sudah elektrik tapi dia belum retract. Ini ada tempat penyimpanan terbuka ya buat taruh-taruh koin ya. Nah, di sini adalah handle kita jika mau buka kap mesin. Nah, di bagian sini ada handle jika kita mau buka pengisian bensin. Nah, terus untuk sebelum kita ke depan, nah door trim juga perlu kita periksa. Nah, ini kita buka dulu. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Ini bahannya bahan fabric sama seperti bahan jok. Nah, di sini ada pudar-pudar karena pemakaiannya. Nah, di sini buat pengaturan lock unlock power window. Nah, di sini ada tombol power window di keempat pintunya. Oke. Nah, terus kita periksa juga nih, jangan lupa sealer yang ada pada pintu nih. Nah, yang ada pada pintu pastikan bahwa kondisinya oke. Karena apa? Karena kalau sealer pintu itu dia cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu itu sudah tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, kap mesin dia agak di tengah ya. Tengah, kita dorong ke atas. Nah, seperti ini. Oke. Nah, Toyota Avanza ini mengusung mesin 1300 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang. Nah, ini penggerak roda belakang sekarang sudah mulai langka ya, karena sudah banyak sekarang mobil baru sudah pakai penggerak roda depan. Jadi ini apa namanya? Nah, untuk memeriksa mobil yang mesinnya bagus, bisa kita perhatikan nih, kita dengarkan saja ritme suara dari mesinnya. Terus pastikan bahwa ritme suaranya itu dia konstan, beraturan, terus habis itu suaranya juga halus dan getarannya juga halus. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan di kap mesin. Ini kap mesin ini juga ada sealer ya. Jadi sealer kap mesin kita pastikan, kita perhatikan bahwa jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan. Nah, serta di bagian dalam kap mesin kita pastikan bahwa tidak ada perbaikan atau reparasi. Nah, terus di sini juga kita perhatikan, di sini masih ada ya, sudah dilengkapi dengan peredam panas pada mesin. Nah, terus di bagian depan nih, besi yang memanjang di bagian depannya kita sebut apron. Nah, apron juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Bagian-bagian samping sini juga kita periksa. Terus sasisnya juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada perbaikan ya. Oke. Nah, terus untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa memeriksa komponen-komponen metal yang ada di mesin. Pastikan bahwa aman, tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang terselip ya, yang susah untuk dibersihkan. Nah, terus habis itu fan listrik juga fan listriknya juga kita periksa, perputarannya masih normal atau tidak. Oke. Nah, bagian mesin sudah kita periksa. Nah, sekarang kita coba periksa ke bagian yang lainnya ya. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang yang terkenal, memang mobil sejuta umat, perawatannya mudah, murah, semua bengkel hampir bisa menanganinya. Dealer Toyota ada di mana-mana. Terus mobilnya juga bandel ya, baik mesin maupun kaki-kakinya.
harganya juga masih relatif ini ya apa namanya stabil ya. Oke. Nah mungkin Toyota Avanza ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah sekarang kita periksa ke bagian sini dulu ya, bagian tengah sama kita ke bagian belakang. Oke. Nah sekarang saya masuk ke dalam. Nah saya tingginya 174 cm. Nah ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar mungkin 6 ya, 6 sampai 7 jari ya. Oke. Nah untuk headroom senderan kepala ruang kepala masih ada sekitar mungkin 7 ya, 7 jari. Nah sekarang kita ke bagian belakang dulu ya. Oke. Nah kita lihat. Nah bagian belakang ini dia joknya untuk senderannya dia pelipatannya bisa 50-50% ke depan. Nah ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus habis itu di bagian sini ada seat belt 3 titik, ada 2 ya buat penumpang di bagian belakang. Nah di bagian sini ada cup holder 2 nih, bisa buat cup holder. Nah terus habis itu di sini ada handle tangan yang modelnya paten ya. Nah di sini juga ada handle tangan. Terus habis itu di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah untuk jok bagian bawahnya ini dia pelipatannya 100% ya, dilipat ke bagian depan. Nah sekarang kita ke bagian tengah. Nah bagian tengah ini kita bisa duduk 3 orang dewasa ya, 3 orang dewasa. Cuman cenderan kepalanya ada 2 yang bisa diatur level ketinggiannya. Nah di sini juga reclining juga masih bisa. Nah pelipatan bangku bisa 50-50 ke bagian depan ya. Jadi dia terpisah ya, 50-50 ke bagian depan. Nah di bagian sini ada cup holder. Nah di sini cup holder ada 3. Jadi di Avanza ini dijamin tidak kehausan karena banyak tempat penyimpanan minuman ya. Oke. Nah ini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah di bagian sini ada handle tangan yang bisa bukan handle tangan paten nih, bukan retractable. Nah di sini AC-nya sudah double blower, ada 3 pengaturan kecepatan AC nih. Nah kisi-kisi AC juga masih bagus. Nah oke. Nah AC juga masih dingin. Oke aman. Nah terus habis itu di bagian sini, nah di bagian bawah nih sini ada juga cup holder nih. Nah cup holder juga 2 ada di sini. Nah terus habis itu di sini ada kantong penyimpanan di bagian belakang jok depan ya. Oke. Nah sekarang kita periksa lagi di bagian sini ada cup holder 3 sama tempat penyimpanan terbuka. Nah oke. Terus habis itu sudah dilengkapi dengan child lock nih, pengoperasiannya mudah, dengan jari bisa. Nah di sini juga sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa sealer pintu itu aman ya, tidak ada cacat atau perbaikan. Nah terus sudah kita periksa, sekarang kita ke bagian belakang. Nah ini pengisian bensin ada di sebelah kanan. Nah terus habis itu kita ke bagian belakang sekarang ya. Oke. Nah di bagian belakang ini model tipe G nih sudah ada ya. Spoiler belakang sudah ada. Nih ada lampu remnya juga ada. Nih kaca tapi belum dilengkapi dengan defogger belakang. Tapi wiper belakang sudah ada. Di sini ada list chrome panjang ya. Di bawah kaca ada list chrome juga di atas plat nomor. Terus di sini untuk buka kunci pintu bagasi. Terus sudah dilengkapi dengan sensor parkir 2 sama sudah bawaan dari orisinalnya ada tanduk ya, tanduk belakang. Oke, nah di bagian sini juga kita bisa periksa nih. Kalau mobil masih mengeluarkan air dari embun knalpot, berarti salah satu indikasi bahwa kompresi mesinnya masih bagus. Nah sekarang kita periksa di bagasinya. Nah bagasi kita periksa juga nih. Nah ini dia sealer pada pintu bagasi, pastikan bahwa dia kondisinya masih oke. Nah terus ya, tulang-tulangan pintu juga kita periksa juga nih, kita pastikan bahwa dia kondisinya masih oke, jangan sampai ada reparasi atau perbaikan ya. Nah terus untuk bagasinya sendiri space-nya masih lumayan sih, tapi tidak terlalu besar ya. Tapi kalau dilipat bangku baris ketiganya dapat space yang lebih besar. Nah di sini ada buat nurunkan ban cadangan yang ada di bawah. Oke. Nah sudah, kita sudah periksa bagian bagasi. Sekarang kita periksa bagian sini lagi ya. Oh kita periksa juga nih di sini. Nah door trim kondisi juga masih oke. Di sini ada pudar-pudar ya karena pemakaian. Nah sealer ini apa namanya, child lock juga ada. Nah sealer pintu juga perlu kita periksa juga untuk pastikan kondisinya masih oke atau tidak. Nah ini tampilan bagian tengah, ini tampilan dashboard secara keseluruhan.
Oke, sekarang kita coba lanjut lagi ke bagian depan. Nah, bagian depan kita periksa door trim kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Nah, ini tampilan jok bagian depan. Nah, dashboard sekarang kita coba masuk ke dalam, kita lihat apa saja yang ada di bagian dashboard ya. Oke. Nah, terus sekarang kita periksa dulu nih. Nah, setir secara keseluruhan di sini masih oke ya. Masih kulit jeruknya masih oke. Nah, di sini tapi ada pudar-pudar karena pemakaian nih. Dugaan saya nih dia nyetirnya sering megang di kiri dan di kanan di sini. Nah, terus dia sudah dilengkapi dengan airbag. Terus habis itu di sini cluster speedometernya. Nah, di sini ada pengaturan buat lampu ya, lampu besar kecil, lampu fog lamp, lampu sen serta lampu dim ya. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Nah, terus kita ke bagian tengah. Di sini ada ventilasi AC juga nih bagian atas. Nah, di bagian sini ada 2 ventilasi AC yang bisa diatur kiri kanannya ya, kiri kanan atas bawah. Nah, terus untuk head unitnya dia masih orisinil bawaan Toyota, jadi dia bisa CD MP3 serta radio FM AM. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus di sini juga kalau kita mau upgrade juga dengan Android atau LCD TV juga bisa ya. Nih tinggal dicabut nih dua bagian ini ya. Nah, di bagian bawah ini ada pencetan tombol lampu hazard. Nah, di bagian sini pengaturan AC. Nah, di sini ada buat kecepatan AC sampai 4 level. Nah, terus di bagian sini ada buat pengaturan suhu AC. Nah, di bagian bawahnya lagi nih ada asbak. Di sini ada power outlet. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini dia manual ya, 5 kecepatan plus mundur. Nah, di bagian sini ada handle apa namanya ini? Ini rem tangan, serta di sini ada buat nyempilin handphone nih bisa nih. Nah, di sini ada tempat penyimpanan tertutup ya. Oke. Nah, di bagian sini kita juga bisa periksa nih. Kalau ada bekas-bekas karat atau sisa lumpur di sini berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, sudah dilengkapi dengan airbag ya, dual airbag di bagian depan, kisi-kisi AC. Nah, di sini ada tempat laci penyimpanan tertutup. Sini ada cup holder 3 sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, kita ke bagian atas. Nah, di sini ada handle pegangan tangan. Nah, di sini ada sun visor dilengkapi dengan cermin, tidak ada tutup dan tidak ada lampu. Di sini ada lampu baca. Nah, di bagian sini ada spion di bagian tengah, tapi tidak ada pengaturan tingkat kesilauannya. Nah, sun visor untuk bagian supir tidak ada polos ya, tidak ada kacanya. Oke, di sini nggak ada pegangan tangan. Nah, di bagian sini ada cup holder 3 sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, oke, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di Zal Motor, yaitu Toyota Avanza 1,3 tipenya G manual tahun 2015. Nah, apabila berminat silakan hubungi nomor telepon yang tertera ya di deskripsi video ini ya. Jadi ada nomor telepon, ada alamat, ada harga, simulasi kredit. Ya, di situ ya tercantum sama deskripsi mobil secara lengkap tercantum di keterangan di video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas atau second ya, pastikan di sini kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya yang jelas ya, terus habis itu performa mesinnya bagaimana, terus power steeringnya bagaimana, pengeremannya bagaimana, terus kaki-kaki masih oke atau tidak, koplingnya masih enak atau tidak, perpindahan giginya masih lembut atau tidak, soft atau tidak ya, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri terletak di sini nih, di pusat otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Ini gerbang utamanya, memiliki area parkir yang luas nih. Nah, dan ke Zal Motor juga mudah, tinggal masuk gerbang utama, lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit. Nah, kita ada di hook nih. Nah, oke. Nah, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol ya. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru serta stok terbaru kami.
Nah, terus jangan lupa juga follow kami di sosmed ya, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu ada playlist mengenai video mobil-mobil Toyota yang lain, serta ada playlist mengenai video beberapa tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Boleh silakan kalau mau komentar. Nah, terus jangan lupa juga ya, di-share juga video ini ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.